Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ari Pramudia Eshut, Kepala Subbagian Tata Usaha pada kantor UPTD KPHP Meratus, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. UPTD KPHP Meratus berkantor di Jalan Walter Mongonsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara. Dalam hal ini akan membuat portofolio dinamis guna uji kompetensi pejabat pengawas pada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Sebelumnya, selain saya sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, juga sebagai PLT, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada UPTD KPHP Meratus, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas dan fungsi pokok yang ada di bawah Subbagian Tata Usaha, mungkin sedikit di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Permendagri nomor 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan, mengatur standar kompetensi pemerintahan yang menjadi dasar dalam pengembangan dan pengujian kompetensi ASN daerah, dan Peraturan Pemerintah nomor 18 bahwa perangkat daerah yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultur, dan kompetensi pemerintahan. Tugas dan fungsi Kasbag Tata Usaha sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 39 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksanaan teknis daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Tugas dan fungsi peserta selaku pejabat pengawas Subbagian Tata Usaha diantaranya menyelenggarakan fungsi yang pertama, penyiapan bahan perencanaan program, 2. pelaksanaan administrasi keuangan, dan 3. pelaksanaan administrasi kepegawaian. Visi dan misi UPT KPHP Meratus. Sampai saat ini, UPTD KPHP Meratus sudah menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang, yaitu RPHJP periode tahun 2025 sampai dengan 2034, dan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka pendek RPHJPD tahun 2026. Luas wilayah kerja UPTD KPHP Meratus sebesar 330.146,36 hektar. Luas wilayah berdasarkan administrasi pemerintahan terbagi dari 5 kabupaten kota. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja serta memperkuat sinergi UPTD KPHP Meratus, penyusunan program kerjasama strategis dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah, daerah, perguruan tinggi, perusahaan maupun kelompok masyarakat. Program kerjasama ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bersama yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Salah satunya UPTD KPHP Meratus membuat program pembentukan kelompok tani hutan yang searah dengan program pemerintah, yaitu Perhutanan Sosial, sesuai dengan Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang pedoman perhutanan sosial dengan skema hutan desa, 2. hutan adat, 3. hutan kemasyarakatan, 4. hutan taman rakyat, 5. kemitraan kehutanan atau kemitraan konsesi. Pembentukan KTA ini wujud peningkatan pemerintah yang strategis agar masyarakat dapat mandiri dan bisa meningkatkan kesejahteraan dengan kehidupan di sekitar hutan.
Salah satu contoh bantuan yang telah dilakukan oleh UPT KPHP Meratus yang pertama yaitu bantuan ternak kambing beserta kandangnya. Program ini disebut juga Silpo Pastura. Melakukan pendampingan terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, bantuan mesin pencacah kompos agar masyarakat bisa memanfaatkan kotoran ternak sebagai kompos. UPTD KPHP Meratus juga melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan OIKN karena wilayah kerja UPTD KPHP Meratus juga berada di Kabupaten Pangandaran Pasir Utara yang sekarang menjadi OIKN. Saat ini bersama-sama untuk melakukan pendampingan kelompok tani hutan, melakukan perlindungan hutan dan lahan, serta patroli kebakaran hutan dan lahan, dan melakukan rehabilitasi hutan untuk menciptakan IKN sebagai Forest City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan sekalian sudah memenuhi undangan untuk rapat pada hari ini. Untuk kedisiplinan kita menjaga laporan terhadap harta kekayaan atau pendapatan kita yang biasanya kita lakukan setiap tahun, itu di awal tahun gitu ya. Ada juga beberapa yang masih belum melaporkan SPT tahunannya agar segera melaporkannya. Habis itu juga sistem pengendalian anjap kita mungkin nanti di operatornya Mbak Noni ya. Jadi peta jabatan agar benar-benar diperhatikan. Baiklah, Mbak Noni, ini kita untuk pengendalian anjap kita ini, apakah anjap kita sudah diperbaiki secara menyeluruh dan dilaporkan ke dinas? Sudah Pak, untuk di aplikasi maupun di manualnya sudah direvisi dan sudah di-share ke pihak Menurut kayak apa sistem absensi online di kita ini? Apakah rekan-rekan teman-teman lainnya sudah menjalankan dengan baik atau bagaimana? Saat ini alhamdulillah pegawai kita Pak menjalankan semua absensi dengan baik Pak. Dengan kehadirannya. Amel juga ya. Nanti untuk sebagai operator substitute ya. Untuk senantiasa memperhatikan jika ada usulan-usulan rekan-rekan semua yang ingin cuti, agar benar-benar dihitung benar-benar supaya cutinya tidak tumpang tindih. Tidak banyak mungkin yang kita sampaikan, mungkin ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui bersama, nanti juga bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Mungkin realisasi keuangan ya, Bu Rida, Bendahara PTD KPHP Meratus, agar bisa mempercepat jika ada SPD masuk atau kegiatan yang sudah selesai, agar segera melakukan LS ataupun GU. Pak Ben mungkin ada bagaimana nih Ben realisasi kegiatan kita di TW2 ini, apakah sudah
sudah dengan sesuai dengan anggaran kasnya atau bagaimana? Alhamdulillah untuk sementara sesuai dengan anggaran kasnya, tapi ada juga yang masih belum ada anggaran kasnya masuk anunya. Nah, di Jawa 3 anunya. Mengenai pengendalian pengadaan barang dan jasa, mungkin Pak Bambang ini sebagai pejabat pengadanya. Pak Bambang, maksud saya panggil ini membicarakan masalah proses pengadaan barang dan jasa kita di KPH 500 ini. Pada sampai saat ini, bagaimana proses pengadaan barang jasa kita yang sesuai dengan grup yang kita ajukan ini, Pak Bambang? Secara keseluruhan Pak, itu pengadaan barang jasa kita sudah kita selesaikan semua, dan pembayaran juga ada yang sudah kita selesaikan. Cuma memang ada beberapa kegiatan yang itu masuk anggaran kasnya di bulan November, itu seperti mesin pencaca dengan mesin lumpur. Tapi Selanjutnya, Kasubag Tata Usaha juga mengkaji dan menerapkan perubahan sosial yang ada di lingkungan kantor. Perubahan sosial ada perubahan yang terjadi pada pola kehidupan masyarakat, dalam hal ini pada lingkungan kantor, baik segi nilai, norma, perilaku maupun teknologi. Seiring dengan surat edaran Gubernur Kalimantan Timur nomor 600.4/DLH-DLH-1/2026 tentang Gerakan Nasional Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik dan Indah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, maka kami mendukung dengan melakukan pembersihan kantor yang dilakukan setiap hari Selasa dan hari Kamis pagi setiap minggunya. Budaya lokal merupakan identitas masyarakat yang perlu dijaga keberlangsungannya. Kajian ini dilakukan untuk memahami nilai budaya, sejarah, dan fungsi sosial tradisi tersebut. UPTD KPH 500 turut serta mendukung budaya lokal dengan cara salah satunya mengikuti Ero Expo pada tahun 2025, ikut meramaikan budaya adat Ero di Kabupaten Kutai Kartanegara. UPTD KPH 500 juga memfasilitasi melakukan audiensi atas usulan masyarakat Desa Jonggon Desa, Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membuat hutan adat melalui lembaga suku Dayak Basap yang bertujuan melestarikan hutan dan penghidupan masyarakat di sekitar hutan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha juga bertugas mengendalikan petugas pengamanan dalam atau PAMDAL, memastikan keamanan kantor, baik itu aset kantor, pegawai, dan aset kantor aman. PTD KPH 500 juga melakukan kegiatan teknis seperti mengidentifikasi berbagai potensi ancaman yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional, seperti halnya kebakaran hutan dan lahan. Kami memiliki unit Satpas Pemadaman Hutan dan Lahan seperti mobil slip-on, peralatan pemadaman, dan tim Dakar Hutla. Kepala Subbagian Tata Usaha juga diikutsertakan dalam pengawasan atau supervisi dalam melakukan patroli kebakaran hutan dan lahan. Dalam pengendalian kinerja pegawai, Kepala Subbagian Tata Usaha juga bertugas memantau laporan sakit semua karyawan UPTD KPH 500, memastikan sudah terisi dan memenuhi kinerja sesuai jabatannya masing-masing. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai ketentuan, diperlukan petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur. Demikian portofolio dinamis ini dibuat untuk uji kompetensi pengawas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jika ada kekurangan dari penyampaian ini, saya mohon dimaafkan. Di Irian ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.